masuk untuk memasuki new normal itu butuh kesiapan fasilitas, terutama untuk rumah sakit. Nah, kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID ini membuat shock seluruh umat manusia yang ada di atas bumi ini. Semua terjadi perubahan yang drastis, sehingga terjadi reaksi panik yang berlebihan. Nah, mungkin yang salah satu yang kita diskusikan pada malam ini adalah ada stigma atau stigmatisasi bahwa kalau masuk rumah sakit itu akan kena COVID dan seterusnya. Nah, dalam penanganan COVID ini ada beberapa tahapan yang harus kita jalani, yaitu yang pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Nah, saya untuk malam ini menitik beratkan pada yang dihubungkan dengan materi kita diskusi pada malam ini tentang hospital phobia. Ini adalah masalah psikologis dari masyarakat yang kita alami kurang lebih 3-4 bulan sekarang ini, di mana masyarakat takut ke rumah sakit. Nanti sebentar saya uraikan sedikit tentang penyebabnya. Ya. Jadi memang hospital phobia ini Pak, memang belum ada dalam istilah resmi, tapi ini hanya sebuah ungkapan yang butuh nomenklatur yang resmi. Jadi di mana suatu keadaan kondisi psikologis daripada masyarakat yang enggan atau takut mempergunakan fasilitas kesehatan, dalam hal ini rumah sakit di era pandemi. Sekarang pertanyaan adalah sampai kapan fenomena ini terus berlangsung? Nah, beberapa penyebab yang sudah kami bisa identifikasi adalah, yang pertama adalah takut pasien itu ke rumah sakit karena takut terinfeksi dengan pasien yang lain. Yang kedua, takut pasien yang masuk karena dengar-dengar akan dijadikan pasien COVID. Gitu. Yang ketiga, ini yang cukup krusial yang berkembang akhir-akhir ini, jika meninggal jenazahnya ikut dimakamkan melalui prosedur COVID. Nah, ini semua terjadi karena akibat misinformasi yang masyarakat terima dari berbagai macam media, medsos dan sebagainya, yang kadang-kadang tidak benar, sehingga anggapan masyarakat itu atau menjurus ke hal-hal yang tidak benar. Nah, apa dampaknya? Dampaknya terhadap masyarakat, walaupun ini masih asumsi, selama ini kan rumah sakit itu, kita fokus aja di rumah sakit, Pak. Angka kunjungan ke rumah sakit itu kan relatif normal sebelum pandemi ini. Nah, pertanyaannya, kenapa di beberapa rumah sakit angka itu menurun? Kan harusnya relatif sama setiap bulan, setiap hari. Nah, begitu juga angka kematian, yang justru kalau kunjungan berkurang, orang yang masuk rumah sakit, terutama yang berat-berat itu berkurang, nah berarti angka kematian di rumah sakit menurun. Sekarang pertanyaannya, apakah yang dikatakan Pak Hadi tadi orang sudah sehat, apakah dengan COVID ini orang malah menjadi lebih sehat untuk penyakit non-COVID? Ini perlu meningkatkan imun, perlu pembuktian. Ya, makanya bagus kalau ada dinas kesehatan hadir, kita bisa share. Tapi asumsi saya, ini mereka takut ke rumah sakit, dan itu bisa dibuktikan di rumah sakit Bunda. 2 minggu terakhir ini, begitu tidak melayani pasien COVID, pasien mulai banyak masuk, dan awal-awalnya ini pasien yang berat-berat, Pak, yang masuk. Ini artinya bahwa mereka tidak mau masuk rumah sakit, hanya menahan diri di rumah. Nah, ini tentunya berdampak pada kesehatan masyarakat keseluruhan. Ya syukur-syukur yang apa yang disebutkan oleh Pak Hadi tadi, imunnya sudah meningkat,
sehingga tidak perlu masuk rumah sakit. Dampak yang kedua, yang kedua terhadap rumah sakit itu sendiri, kan angka kunjungan jadi menurun. Rumah sakit Bunda tadi katanya sampai 70%. Ini kan rumah sakit butuh pembiayaan, butuh dana operasional. Sehingga kalau itu menurun tentu akan mengganggu pendapatan atau cash flow rumah sakit secara umum. Nah, bagaimana dengan dampak terhadap pemerintah daerah? Sama juga, tentunya PAD dari sisi rumah sakit akan berkurang karena kita ketahui bersama yang setahu saya khususnya di Kabupaten Gorontalo atau di Kota Gorontalo itu PAD terbesar itu datangnya dari rumah sakit. Nah, bagaimana dengan rumah sakit kalau PAD-nya menurun? Ini salah satu contoh di ruangan kami di Rumah Sakit Bunda. Ini ruangan indeks IMC. Ini tempat tidurnya 12, hanya dihuni oleh 1 pasien. Ini pada sebulan yang lalu kondisinya. Nah, ini saya dapat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Makassar, dia merumahkan tenaga kesehatannya karena memang pasiennya berkurang. Ini membuktikan bahwa dampak daripada COVID itu memukul juga manajemen rumah sakit dalam hal cash flow rumah sakit. Solusi yang bisa kita lakukan adalah terhadap masyarakat, kita harus terus-menerus melakukan edukasi secara masif seperti saat ini, memberi penerangan kepada masyarakat bahwa bagaimana COVID-nya, cara infeksinya, dan seterusnya, memilih media sosial yang baik. Kemudian untuk rumah sakit sendiri, ini yang harus dijelaskan. Mungkin ini yang jadi tanda tanya ke masyarakat. Mereka pikir pertama mengenai alur screening, alur masuk rumah sakit. Itu di pintu masuk rumah sakit itu sudah ada tempat screening. Jadi untuk pasien yang dicurigai COVID itu dia masuk ke jalur yang lain. Kemudian yang pasien non COVID itu ke jalur yang lain, sehingga pasien tidak akan bersatu. Nah, ini salah satu mungkin kekurangan kita semua selama ini tidak terinformasi dengan baik. Bahwa di rumah sakit itu tenaga kesehatannya dipisah juga, tidak campur baur. Jadi ruangannya sendiri, dokternya sendiri, dan seterusnya. Kemudian itu tadi, mereka menganggap semua pasien yang masuk itu campur baur, sehingga mereka tidak mau masuk ke rumah sakit. Nah, sebagai kesimpulannya bahwa masalah ini masalah psikososial, jadi harus sama-sama kita tangani, kita edukasi terus masyarakat. Syukur alhamdulillah TV Mimosa terus menggaungkan ini sehingga tidak berdampak kepada yang lebih luas terhadap penurunan kesehatan secara keseluruhan. Nah, mungkin demikian dulu Pak Hadi. Dengan tetap kita secara disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ya, Pak Dokter, seperti yang tadi disinggung oleh Pak Dokter di pemaparan tadi, bahwa salah satu penyebab itu adanya isu yang beredar di masyarakat tentang pasien yang masuk ke rumah sakit itu akan di-COVID-kan. Jadi walaupun dia sakit apa, akan dianggap sebagai pasien COVID.